Senang ya bisa kembali ke sini. Ini kali kedua saya melayani di tempat ini. Terima kasih Pak Yon, Ibu Gembala, dan semua pengurus buat kesempatan hari ini. Saya ingin kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan media hari ini, atau saudara baca di koran, di berita, dimanapun saudara bisa akses informasi, saudara lihat bahwa peperangan terus terjadi, krisis ekonomi terus terjadi, masalah terus terjadi. Bahkan 2 hari kemarin atau 3 hari kemarin, ada teman saya, seorang hamba Tuhan, dia pergi ke daerah Sukabumi, membawa anak-anak muda untuk retret di sana. Jadi karena mereka ini perkumpulan orang Kristen, mereka memulai dengan doa. Ternyata itu mengganggu orang-orang seberang. Jadi mereka datang menghancurkan mobil, menghancurkan rumah. Mereka dipersekusi luar biasa. Nah, hari ini masalah itu ada di depan kita. Ini tanda-tanda buat kita semua, Pak Bu, bahwa selama kita hidup, masalah akan selalu ada. Nah, mari kita sebagai orang Kristen belajar untuk menyikapi masalah itu dengan baik dan benar. Karena itu hari ini saya mau sharing firman Tuhan buat saudara tentang iman sejati teruji di tengah badai. Saudara hanya akan melihat iman saudara bagus atau enggak, kuat atau enggak, sejati atau tidak, ketika saudara diperhadapkan dengan masalah. Apakah saat saudara mengalami masalah, saudara jauh dari Tuhan atau tetap dekat dengan Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Namun sebelum kita masuk ke ayat sebelumnya, saya ingin di ayat yang pertama dulu. Bisa tolong bantu? Ya, ayat pertama surat ini Yakobus tulis kepada 12 suku di perantauan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara harus tahu bahwa di perantauan itu keadaan gak pernah enak. Saudara pernah keluar dari kampung saudara dan datang ke suatu kota, hari pertama itu pasti kesannya gak enak. Karena apa? Saudara ada dalam keadaan yang serba terbatas. Yakobus melihat keadaan ini terjadi pada 12 suku Israel. Dan ini suratnya buat mereka, bahwa sekalipun kamu ada dalam keadaan yang tidak enak, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, apapun masalah kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari kita lanjut di ayat yang kedua. Ayat yang kedua dan ketiga, firman Tuhan bilang begini: saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya ingin fokus di kata pencobaan. Kata pencobaan dalam terjemahan aslinya dia pakai kata ini, pirasmos, yang artinya adalah ujian terhadap iman kita untuk membuktikan bahwa iman kita ini dewasa atau tidak. Ujian yang datang kepada kita membuktikan bahwa sebenarnya kita sebagai orang Kristen bergantung sama Tuhan atau bergantung sama diri kita. Tapi dia punya pengertian yang kedua dengan kata yang sama, pirasmos, adalah begini artinya, bahwa cobaan yang lahir karena keinginan diri kita sendiri, di mana kita mengizinkan diri kita untuk jatuh dalam dosa, mengizinkan diri kita untuk tidak mengandalkan Tuhan, mengizinkan diri kita untuk mengandalkan semua kekuatan yang kita punya, ekonomi kita, koneksi kita, kolega kita, semua yang kita punya, kita pakai untuk melawan keadaan dunia hari ini. Kita izinkan diri kita mengalami dosa. Kita izinkan diri kita terlibat dalam banyak hal yang tidak menyenangkan buat Tuhan. Itu arti yang kedua. Nah, tapi di dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga, dia ada pada pengertian yang pertama, bahwa hari ini Pak Bu, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, ingat ini baik-baik, bahwa tujuan Tuhan cuma satu, buat saya dan saudara semakin dewasa hari demi hari di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah tolak proses Tuhan dalam hidup kita. Amin. Siap terima masalah? Giliran bilang jangan tolak proses Tuhan, semua jawab amin. Siap terima masalah? 2 doang yang jawab. Siap terima masalah? Benar.
Uang kurang di rumah mulai ngomel-ngomel kan, Pak? Ibu, uang pemasukan mulai berkurang, stres nggak, Bu? Ibu yang baju coklat itu kayaknya saya ingat betul ya mukanya ya. Selalu ketawa, Bu, hidup ini. Karena banyak masalah, Bu. Mendingan bahagia aja, Bu, jangan sedih-sedih. Siap terima proses Tuhan? Siap nggak siap, saudara harus tahu bahwa proses itu akan terjadi dalam hidup. Nah, kalau kita mengerti ini, kita akan mulai introspeksi diri kita. Bahwa hari ini masalah yang terjadi dalam diri saya adalah kesalahan saya atau itu seizin Tuhan. Kalau itu seizin Tuhan, saya mau kasih tahu saudara, bertahanlah di situ. Sebab Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan kasih kekuatan untuk kita semua bisa melewati proses panjang ini. Emang gak enak kan? Siapa sih yang mau menjalani masalah? Kalau bisa pilih, saya lebih pilih bahagia daripada sedih. Kalau bisa pilih, saya lebih pilih kaya daripada miskin. Kalau bisa pilih, saya lebih milih lahir dari orang kaya daripada lahir dari orang tua yang miskin secara ekonomi. Tapi kita gak bisa pilih. Kita gak bisa pilih kan masalah besar atau kecil, betul? Tapi ingat ini, kita punya Tuhan yang besar yang selalu menolong kita. Amin. Jadi mari hari ini kita belajar. Terima semua proses Tuhan dalam hidup kita. Besar, kecil, sulit dan susah sekalipun. Ingat, Tuhan pasti menolong kita. Tapi kalau masalah itu lahir atas kelalaian kita secara pribadi, saya mau kasih tahu hal yang sama buat saudara. Jangan berhenti untuk berubah. Tuhan selalu menerima orang-orang yang mau berubah dan mau pulih di hadapan Tuhan. Tuhan gak pernah menghukum orang berdosa, betul? Saudara harus tahu bahwa Tuhan sangat mencintai orang berdosa. Karena itu, Dia datang buat saya dan saudara saat kita ada dalam keadaan berdosa. Tapi yang Dia gak setuju dari hidup kita adalah dosa yang kita lakukan. Jadi Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan gak pernah toleransi dengan dosa. Tuhan sayang sama orang berdosa, tapi Tuhan harus kritis terhadap orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan hidupnya hari demi hari harus semakin berkenan kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara siap di proses Tuhan ya. Mari bedah masalah yang kita alami hari ini, Pak. Kalau kita menikah sudah lama dan Tuhan gak izinkan kita punya anak, gak apa-apa. Gak usah sedih. Gak usah mundur dari iman kita. Tuhan punya maksud yang besar di balik proses yang kita alami hari ini. Kalau Tuhan izinkan kita ada pada keluarga yang sederhana, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan orang tua kita. Tetaplah berproses. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan hanya akan memilih orang-orang yang mampu, yang diberikan proses itu dalam hidup. Kalau Tuhan tahu kita gak mampu, Tuhan gak mungkin kasih proses itu. Tuhan hanya akan kasih proses itu buat orang-orang yang mampu. Mampu berjuang bersama dengan Tuhan. Mampu mengandalkan Tuhan. Mampu melihat keajaiban yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Cuman memang gak enak, Pak, Bu. Saat kita dihadapi masalah, sepertinya semua jadi gelap. Kita gak bisa lihat ke kiri, gak bisa lihat ke kanan. Mundur mentok, maju mentok. Gak bisa lagi lihat apa-apa. Karena apa? Masalah lebih besar daripada iman yang saya dan saudara punya. Masalah lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Makanya gak heran, Pak, Bu, kalau hari ini kita ngalamin masalah, kita lumpuh, gak bisa melangkah, gak bisa lihat apa-apa, maju kena, mundur kena, ke kiri kena, ke kanan kena. Karena apa? Kita izinkan masalah lebih besar dari itu. Tapi kalau hari ini kita belajar, kita tahu bahwa pencobaan itu diizinkan Tuhan hanya untuk mendewasakan kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar di balik masalah itu. Masalah besar, tapi kita punya iman yang besar untuk melangkah di tengah-tengah masalah itu. Kita punya iman yang besar untuk melangkah di tengah badai. Kita punya iman yang besar melangkah di sekian banyak tangan orang yang menarik kita jatuh ke bawah. Kita punya Yesus yang besar yang tidak pernah meninggalkan kita. Pertanyaannya sederhana, Pak, Bu. Mau nggak kita mengandalkan Tuhan Yesus? Di ayat 2 dan ayat yang ketiga, Yakobus dalam surat
menghendaki mereka, maksudnya 12 suku di perantauan, dan kita semua, supaya kita menganggap bahwa pencobaan yang kita alami sebagai suatu kebahagiaan. Nggak enak ya dengarnya ya. Orang lagi sakit disuruh tertawa. Mana bisa orang sakit tertawa? Orang lagi sedih disuruh bahagia. Mana bisa orang sedih bahagia? Orang lagi susah disuruh bersuka cita. Mana bisa? Maksud Yakobus di sini adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan, yang bisa melihat masalah dari perspektif Allah. Hari ini saudara sendiri yang tahu siapa saudara di hadapan Tuhan. Apakah saudara adalah anak-anak atau saudara adalah orang-orang dewasa di hadapan Tuhan? Karena hanya orang-orang dewasa yang bisa bersikap terhadap masalah yang dia alami, yang bisa berpikir dengan jernih, tahu apa yang dia buat untuk melewati sebuah proses dalam hidup yang dia jalani hari ini. Saya berharap saya sedang berbicara dengan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang sudah kenal Tuhan dengan baik dan benar. Karena itu poin pertama yang saya mau bagi buat saudara adalah tanggapi pencobaan dengan iman. Apa? Tanggapi pencobaan dengan iman. Kita nggak bisa kontrol, Pak, Bu, masalah itu datang dalam hidup kita. Kita nggak bisa pilih datangnya Senin aja, jangan Selasa. Kita nggak bisa pilih masalahnya datang Januari aja, jangan Februari. Kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa milih jangan datang tahun ini, tahun depan saja, karena ekonomi saya udah siap. Kita nggak bisa pilih jangan di rumah saya, di tetangga saya saja. Kita nggak bisa kontrol masalah yang datang dalam hidup kita. Makanya setiap hari, setiap saat selama kita hidup, kita harus belajar untuk iman kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudara pernah dengar penyanyi cilik, sekarang udah remaja atau mungkin udah dewasa, namanya Gracia? Dia menciptakan satu lagu, walau ku tak dapat melihat. Pernah dengar lagu itu? Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidupnya? Kayaknya saudara nggak tahu apa-apa ya? Dia buta. Dan butanya itu permanen. Selama dia hidup buta. Tapi saudara tahu, di balik kekurangan dia, Tuhan kasih kelebihan yang tidak ada pada diri saya. Saya nggak mau bilang ada pada diri saudara. Tidak ada pada diri saya. Dia bisa nyanyi, dia bisa main keyboard, dia bisa tulis lagu. Seperti Pak Yon. Saya selalu lihat YouTube-nya Pak Yon. Posting lagu, posting khotbah, keren Pak. Potensinya Pak Yon luar biasa. Saya sih bisa khotbah doang Pak. Nyanyi dikit-dikit bisa lah. Main keyboard dilempar orang Pak. Karena saya nggak ngerti musik. Karena nama saya itu hanya Roland. Kalau tambah D mungkin saya bisa main keyboard. Karena hanya Roland akhirnya nggak bisa main keyboard, bisanya gitar doang. Tapi untuk kalangan sendiri. Kalau saudara menyanyi dan suruh saya mengiringi, maka masuklah buar rame-rame kita semua. Karena saudara saat minta overtune selesai ini bareng, nggak jadi. Gracia buta permanen, punya kekurangan yang luar biasa. Tapi Tuhan gak pernah selesai dengan hidup. Tuhan berkati dia dengan cara yang lain. Saudara pernah baca kitab Mazmur 139 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Daud bilang begini, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dalam hidupku. Aku tahu engkau yang menenun aku dan yang membentuk aku saat aku dalam kandungan ibuku. Daud mengakui bahwa hadirnya dia hari ini di muka bumi adalah seizin Tuhan. Dan Tuhan desain hidupnya sedemikian rupa sehingga dia menjadi orang yang hebat. Kadang-kala untuk jadi orang hebat, Tuhan harus izinkan kita di proses luar biasa. Yusuf untuk jadi orang nomor 2 terhebat di Mesir, dia harus melewati proses yang panjang. Banyak orang hebat yang di dalam firman Tuhan kalau saudara baca. Perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjalanan hidup mereka itu gak mudah. Murid-murid Yesus hanya untuk menjadi besar mereka diproses sedemikian rupa.
Bahkan hampir semuanya mati itu mati martir. Menyedihkan hidup mereka. Kalau hari ini kita hanya masih masalah uang di rumah, Pak, masih banyak orang masalahnya lebih besar dari kita. Kita masih punya mata kan? Masih punya kaki, masih punya tangan, masih bisa melangkah, masih bisa cari uang kan? Saya suka dengan firman Tuhan yang ngomong soal jangan khawatir, sebab Tuhan pasti memelihara hidup kita. Tapi jangan berhenti. Kalau saudara baca di teks itu, Yesus kasih contoh jelas. Perhatikan burung-burung yang berterbangan di udara. Perhatikan bunga bakung yang tumbuh di ladang, rumput-rumput yang ada di ladang. Yesus kasih kita gambaran begini, bahwa kamu lihat ya, kalau burung itu nggak pernah terbang cari makan, mati ini barang. Betul nggak? Tanaman yang di ladang, kalau akarnya nggak pernah masuk ke tanah untuk ngambil sari-sari makanan, mati juga ini tanaman. Makanya nggak heran Pak Bu, kita nggak pernah sampai pada level kemajuan karena kita tetap di diri kita sendiri, tetap stay di sini. Padahal harusnya kita masih bisa berjuang untuk maju. Kita masih bisa perbaiki diri kita. Tapi karena kita suka dengan namanya leha-leha. Pernah dengar kata ini? Suka dengan kata santai. Dia pikir kalau dia berdoa nasi jatuh dari langit ketimpa baskom. Dia pikir dia duduk di ruang tamu, datang uang segepok dari langit, roboh rumahnya nanti. Nggak akan mungkin berkat sampai pada rumahmu kalau kamu nggak pernah bekerja dan berusaha. Halo? Jadi maksud Tuhan jangan khawatir, Tuhan pelihara. Tuhan juga mengizinkan kita untuk berusaha mencapai berkat yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Masalah nggak enak Pak Bu. Siapa yang mau punya masalah? Saya kasih contoh satu lagi. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ketika Elisa diperhadapkan dengan tentara Aram, hambanya bilang begini, Tuhan, mereka datang dengan jumlah yang sangat besar. Elisa bilang, tenang, Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saudara tahu, Tuhan buat semua tentara Aram itu buta. Kalau Tuhan mau bela saudara, ada aja cara Tuhan. Gak usah dipikirin Pak Bu, kita gak akan pernah ngerti cara kerja Tuhan. Cukup taat dan jalani saja. Kita akan menikmati cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, saudara suka kan yang cepat-cepat kan? Yang kedua, poin yang pertama tadi apa? Saya udah yakin pasti lupa. Jauh-jauh dari Jakarta, datang ngomong poin pertama lupa. Yang pertama apa Pak Bu? Tanggapi pencobaan. Ada terus sedikit lah. Yang pertama tadi apa? Benar-benar ya. Tanggapi pencobaan dengan iman. Setelah ini saya tanya lagi di akhir khotbah, karena akan ada hadiahnya. Minta sama Pak Yo. Poin yang kedua adalah berbuah matang. Ayat 4 firman Tuhan bilang begini. Tolong Kak, ayat yang keempat. Ayat 4 firman Tuhan bilang begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Pada bagian ini kita belajar bahwa orang yang tekun adalah orang-orang yang tidak akan menyerah dan pasti menghasilkan buah. Bahkan bukan hanya menghasilkan buah, tapi buahnya itu matang. Kalau saya gambarkan buah yang matang dengan satu kata, maka saya akan pilih kata ini, sempurna. Sempurna. Saya pilih kata itu, sempurna. Nah menariknya saudara, kalau saudara pelajari firman Tuhan, kata sempurna dalam bahasa aslinya, dia pakai kata ini, telios, yang artinya dewasa, penuh dan matang. Secara harafiah punya pengertian begini Pak, akhir dari tujuan yang tercapai. Saudara pernah tanam pohon di rumah, tanam pohon mangga kayak pisang kayak apa, kayak pernah? Yang saudara tunggu dari tanaman yang saudara tanam apa? Buah kan? Dan buahnya matang baru bisa dimakan, betul? Seperti itulah kita harusnya di hadapan
Tuhan. Harusnya kita itu telios, sempurna. Tidak berarti kita nggak bisa buat salah. Pasti kita masih bisa buat salah. Yang dimaksud dari sempurna di sini adalah kita sempurna seperti karakter Kristus. Sempurna itu penting dalam hidup saya dan saudara. Tuhan ingin saya dan saudara sempurna di hadapan Tuhan. Buat apa jadi Kristen lama-lama, Pak, kalau kita nggak pernah sempurna? Ingat, sempurna soal karakter. Dari lahir jadi Kristen, mati, tetap mati dalam Kristen, tapi nggak sempurna. Buat apa? Harus sempurna. Saya mau ajak saudara bayangkan bahwa hari ini saya dan saudara, salah satu dari kamu sedang diizinkan Tuhan mengalami sakit. Orang yang telios sikapnya berbeda. Dia akan tetap berusaha mengobati sakitnya, tapi dia nggak berhenti berdoa dan percaya bahwa Tuhan menyembuhkan sakit. Itu sikap orang telios. Sikap orang yang sempurna, yang dewasa, yang sudah matang secara rohani. Tapi sikap orang yang tidak telios atau tidak sempurna atau tidak matang, dia hanya akan menggerutu. Kenapa sih saya harus sakit? Nggak enak sakitnya. Buta nggak enak, lumpuh nggak enak, pendarahan nggak enak. Ya, kalau suruh pilih tentu kita nggak mau. Tapi Tuhan tahu kita mampu, makanya Tuhan pilih dan izinkan kita ngalamin itu. Makanya pastikan bahwa saya dan saudara adalah orang-orang teliosnya Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang telios, nggak heran. Di rumah kurang uang, tapi kita nggak pernah sedih. Di rumah kurang uang, tapi kita nggak pernah berhenti menggerutu. Kita nggak akan pernah menggerutu dalam hidup kita. Sebab kita tahu Tuhan Sang Pemelihara tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan bilang begini, orang percaya dari dia kecil saat dewasa bahkan sampai putih rambutnya tidak akan pernah meminta-minta roti. Tergantung saya dan saudara percaya atau tidak terhadap pemeliharaan Tuhan. Kalau kita percaya, iman itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak percaya, nggak heran memang. Kita nggak akan pernah bisa lihat apa-apa. Kita nggak akan pernah mengalami solusi. Kita nggak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Karena kerjaannya adalah menggerutu, marah-marah, menyalahkan Tuhan, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan semua orang yang ada di sekitar kita. Pak, meskipun istri ngomel-ngomel di rumah, kalau bapak dewasa tahu cara menanganinya, nggak balik nampar istri. Orang yang nampar istri adalah orang-orang yang tidak telios. Hari ini di sini sih nggak ada, di Jakarta banyak. Nanti kalau saya udah pulang Jakarta, saya bilang di Jakarta nggak ada, di Bali banyak. Kalau kita telios, Pak, Bu, meskipun suami suka buat salah, pelupanya minta ampun, kita nggak akan maki-maki suami kita. Karena kita telios, kita akan terus dengan senang hati mengingatkan, jangan lupa, jangan buat ini, jangan buat itu. Di sini nggak ada, di Jakarta banyak. Nanti kalau saya ada di Jakarta, di Bali banyak. Tapi di Bukit Sion nggak ada, hanya di tempat pelayanan saya yang ada. Nanti kalau saya udah di Jakarta, saya nggak ngomong, Pak. Mari kita harus telios. Kita harus sempurna. Sempurna bukan berarti kita nggak pernah salah. Ya, kita bisa buat salah. Kita bisa jatuh. Kita bisa marah. Kita bisa menggerut. Tapi itu nggak akan menjadi habit kita. Sebab kita percaya, kita yakin Tuhan Sang Pemelihara yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara masih percaya Tuhan kan? Saudara harus belajar tentang seorang perempuan pendarahan. 12 tahun mengalami pendarahan gak enak. Dia sudah berusaha sedemikian rupa. Mungkin habis harta bendanya. Dia jual semua hanya untuk pulih dari pendarahan dia. Tapi satu hal yang saya pelajari dari karakter dia adalah dia telios. Ketika dia tahu Yesus lewat, dia buru-buru menerobos orang yang banyak. Menerobos membuktikan bahwa dia percaya penuh Yesus pasti menyembuhkannya. Bahkan dia nggak sempat minta Yesus taruh tangan Yesus di kepalanya. Justru dia hanya berusaha mungkin
Saking banyaknya orang, dia hanya kepegang jubah Yesus sedikit. Sembuh. Dia telios. Dia dewasa. Dia sempurna. Dia utuh. Makanya dia bisa ngalamin mujizat daripada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah saudara hari ini. Tapi kalau saudara telios, saudara dewasa, saudara utuh, saudara sempurna dalam Tuhan, saudara juga akan mengalami mujizat Tuhan. Hanya tunggu waktu, Pak. Bahwa mujizat itu nggak akan pernah salah rumah, apalagi salah orang. Mujizat itu nggak akan pernah tertukar. Berkat itu kalau sudah punya kita, mau manusia berusaha sedemikian rupa, nggak akan pernah bisa ambil berkat Tuhan dari kita. Sebab Tuhan sudah sediakan berkat itu buat kita. Percaya sama Tuhan? Yakin? Amin gak ini? Kalau diizinkan Tuhan mengalami masalah, tetap percaya? Ya benar. Jadi saya tanya yang benar malah ketawa. Benar kan nih? Yakin ya? Jangan sampai diizinkan Tuhan ngalamin masalah, nggak mau datang gereja lagi. Gereja Payon nggak ada mujizat. Gereja Payon nyanyinya nggak ngangkat. Apa yang kamu mau angkat? Nggak nendang. Saudara kalau mau tendang, Pak, kalau ada yang bilang begitu, Pak, pas nyanyi tendang aja kakinya, Pak. Urapan Tuhan terjadi tergantung pada respon kita. Bukan pada hebatnya WL bernyanyi, bukan pada hebatnya pengkhotbah berkhotbah. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan hanya akan terjadi bergantung pada sikap dan respon kita kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara bahwa hari ini saudara sudah menjadi orang-orang yang telios di hadapan Tuhan Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir, senang kan yang terakhir kan? Biasanya yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh sebentar lagi akan berjalan. Maksudnya begini, yang tidur bangunlah. Ini udah terakhir ini. Yang gak mau dengar, tolong buka telinga untuk dengar. Yang udah mau keluar, tunggu sebentar lagi, saudara akan berjalan dan berlari. Jangan buru-buru. Restoran masih buka kan? Kalau mau pergi makan aja. Jangan sendiri-sendiri maksudnya. Yang ketiga, yang terakhir. Yang kedua tadi apa? Berbuah mata. Oh, saya pikir lupa. Yang kedua apa tadi? Berbuah mata. Berbuah ya, Mak. Yang ketiga dan yang terakhir, jangan berhenti dan bimbang dalam doa. Apapun yang kamu doa, jangan bimbang. Percaya saja. Mungkin gak terjadi hari ini, tetap percaya. Mungkin gak terjadi besok, tetap percaya. Mungkin gak terjadi bulan depan, tetap percaya. Mungkin gak terjadi tahun ini, tetap percaya. Mungkin gak terjadi tahun depan, tetap percaya. Lalu sampai kapan kita harus percaya? Selama kamu hidup, tetap percaya kepada Yesus. Masalah selesai? Tidak, tetap percaya. Pengiringan kita terhadap Tuhan tidak boleh dipengaruhi oleh emosi, oleh situasi hati kita. Kalau lagi senang, saudara sukacita memuji Tuhan, tepuk tangannya keras, nyamuk lewat mati. Bahkan gak mau lewat karena dia tahu ini ibu tepuk tangannya keras luar biasa. Tapi giliran punya masalah, jaring gak ketemu, tepuk tangannya tengah doang. Kalau hatinya lagi baik, dia main TikToknya semangat luar biasa. Dia menyanyi, bila cocok silakan datang ke rumah. Giliran dia punya masalah, dia gak mau bernyanyi lagi. Bila cocok silakan datang ke rumah. Dia bilang tidak mungkin cocok, jangan datang ke rumah. Karena masalah penuh di hidup ini. Statue tidak jadi. Di sini suka main TikTok juga? Ingat umur, Pak. Tapi kalau TikToknya benar sih gak apa-apa. Jangan udah umur 60 main TikTok statue ya repot. Udah ada istri main TikTok statue ya repot, Pak. Udahlah stop lah. Tapi gak apa-apa kalau saudara senang ya udah silakan lanjut. Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Kalau bagian itu mungkin Pak Yon yang akan berkhotbah soal TikTok. Kalau saya. Yang ketiga yang terakhir, jangan berhenti dan bimbang dalam doamu. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saudara bisa baca? Silakan kita baca ayat 5 sampai ayat yang ke-8 dengan suara yang keras ya.
1, 2, 3. Tetaplah kita dalam aku yang mencari perjuangan iman dalam yang dimintakannya kepada Allah, yang diberikan kepada semua orang dengan berarti dan dengan yang berbangkit-bangkit. Agar hal itu akan adalah yang dalam iman sama sekali jangan lupa. Sebab orang yang beriman sama dengan dua tahun yang diproklamirkan yang dimari oleh hati. Orang yang beriman dalam dia bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang membuat hati dia akan dalam hidupnya. Terima kasih. Harus kita akui bahwa kadangkala kita itu sulit sekali melihat bagaimana cara kita bersikap. Kadangkala sulit sekali atau kita bingung ketika kita diizinkan Tuhan mengalami persoalan. Kita nggak tahu lagi harus berbuat apa. Bagaimana kita harus meresponi masalah itu. Nah, di bagian ini hikmat menjadi sangat penting. Orang-orang yang punya hikmat adalah orang-orang yang bisa berpikir dengan baik dan benar. Hikmat yang dimaksud oleh Yakobus tidak hanya sekedar kecerdasan intelektual, melainkan hikmat ilahi untuk dapat melihat masalah dari perspektif Allah. Jadi bukan soal kecerdasan intelektual, tapi kita melihat dari perspektif Allah, bahwa masalah yang Tuhan izinkan saya hari ini ada maksud Tuhan di kemudian hari. Saudara, kalau lihat orang-orang yang diberkati secara ekonomi, coba tanya sejarah hidupnya 10 tahun yang lalu sebelum dia sampai pada titik hari ini. Mungkin dia akan bercerita, Pak, saya berdarah-darah, makanya usaha saya hari ini diberkati Tuhan. Coba tanya Pak Yor, bagaimana puluhan tahun yang lalu membangun gereja ini, pengembalaan di tempat ini. Pasti berdarah-darah. Sampai hari ini gereja berdiri bagus, saudara bisa beribadah dengan nyaman. Jangan lihat hari ini, lihat prosesnya 10-20 tahun yang lalu. Kalau saudara bisa menjalani proses itu dengan baik, saya pastikan destiny yang Tuhan sediakan akan kita gapai dan terjadi dalam hidup kita. Butuh hikmat untuk bisa melihat, butuh hikmat untuk bisa percaya bahwa Tuhan menolong dan memelihara hidup kita. Di ayat yang kelima, Yakobus dengan tegas menyatakan bahwa hanya Tuhanlah pemilik hikmat. Karena itulah minta kepadanya, maka saya dan saudara akan menerima hikmat itu. Pesan firman Tuhan yang harus kita ingat bahwa kalau kita minta hikmat sama Tuhan, tandanya saya dan saudara belajar berserah penuh sama Tuhan. Sembuh nggak sembuh kita tetap berserah. Sehat nggak sehat kita tetap berserah. Sakit nggak sakit kita tetap berserah. Karena ketika kita meminta sama Tuhan, artinya kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita berdoa minta Tuhan sembuhkan kita, artinya kita yakin bahwa Tuhan sembuhkan kita. Kita berdoa Tuhan tolong hibur kita, artinya kita yakin bahwa Tuhan yang sanggup menghibur kita. Kita berdoa Tuhan tolong keluarga kita, artinya kita yakin bahwa Tuhan yang bisa memulihkan keluarga kita. Kita berdoa untuk Tuhan berkati anak-anak kita, artinya kita yakin bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita berdoa berharap kepada Tuhan, artinya saya dan saudara yakin bahwa setiap harapan yang kita titipkan sama Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita minta hikmat sama Tuhan, pastikan bahwa kita percaya penuh sama Tuhan. Jangan udah berdoa, kita bertindak sendiri. Ada orang yang berdoa hari Minggu kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya. Dia pulang dari gereja bukan ke rumah sakit, ke dukun. Di sini nggak ada. Di Jakarta. Dia berdoa Tuhan tolong ekonominya. Tapi dia setelah selesai dari gereja, dia pinjam online. Dia berdoa Tuhan tolong anak-anaknya. Tapi setelah selesai dari gereja, dia nggak sediakan uang untuk pendidikan anak-anaknya. Dia berdoa Tuhan pulihkan keluarganya. Tapi selesai dari gereja, dia berbuat sesuai dengan apa yang dia senangi. Yang nggak heran.
itu tetap terjadi dalam hidup kita. Masalah tetap terjadi dalam hidup kita. Kalau udah berdoa, percaya sama Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Biarkan Tuhan bertindak. Biarkan Tuhan berbuat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya dan saudara. Karena kita percaya. Saudara pernah naik pesawat? Di sini yang nggak pernah naik pesawat siapa? Nanti minta tiket sama Pak Yon. Terserah Bapak mau kemana. Tapi kalau saudara pernah naik pesawat, saudara kan nggak tanya pilot, Pak, ini terbangnya ke kiri atau ke kanan? Ini kita mampir dulu di mana, Pak? Nggak kan? Yang saudara tahu adalah kalau beli tiket ke Jakarta, akan sampai Jakarta. Meskipun pesawat akhirnya jatuh di tengah jalan, ya saudara nggak tahu. Tiba-tiba udah nggak ada. Karena apa? Saudara percaya penuh kepada pilot. Nah, kalau saudara percaya sama Tuhan, ya harus sama. Kalau Tuhan bisa menolong masalahmu, percayalah, kita akan sampai pada satu titik di mana masalah itu selesai dalam hidup kita. Tapi kalau kita harus meninggal dalam keadaan masalah itu nggak selesai, artinya Tuhan juga nggak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Makanya miliki hikmat untuk bisa lihat Tuhan di balik masalah yang kita alami. Kita harus belajar percaya. Kalau udah percaya, kasih hidup kita sepenuhnya. Biar Tuhan buat yang terbaik buat hidup kita. Pesannya buat saudara yang mau menjauh dari Tuhan karena masalah, karena persoalan. Ingat ini baik-baik. Bahwa saya mau kasih tahu saudara di waktu yang ada hari ini, Tuhan punya solusinya. Dan solusi itu namanya iman. Apa? Iman. Solusi itu namanya iman. Saudara punya iman? 5 orang punya. Saudara punya iman? Halo, Pak? Yang di belakang belum kedengaran suaranya. Punya iman? Studio 2 punya iman? Yang 2 itu kiri saya, yang 1 kanan saya. Studio 2 punya iman? Punya. Ini 2 lebih banyak orangnya. Punya. Studio 1 punya iman? Kalau punya iman, Pak, Bu, harus bisa jalani hidup ini. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan jadi orang yang lumpuh secara rohani. Jangan jadi orang yang buta secara rohani. Jangan jadi orang yang tuli secara rohani. Jadilah orang yang bisa melangkah secara rohani. Jadilah orang yang bisa melihat secara rohani. Jadilah orang yang bisa mendengar secara rohani. Melangkahlah dengan Tuhan. Jangan melangkah sendiri, Pak. Tuhan adalah terang dalam perjalanan hidup kita. Tuhan adalah solusi dalam perjalanan hidup kita. Saya mau kasih tahu saudara bahwa masalah itu ada limitnya, ada batas waktunya. Tapi saya dan saudara harus bangga bahwa kita punya Tuhan Yesus yang kuasanya tidak termakan oleh waktu. Tidak ada limit, tidak ada batasnya. Setiap hari kuasa Tuhan selalu berlaku dalam hidup saya dan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Harus bangga kita menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Harus bangga menjadi anak-anak yang Tuhan. Harus bangga, harus sukacita. Sebab Tuhan bangga melihat saya dan saudara hari ini ada dan dipelihara sama Tuhan. Mari bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Ingat, kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ajaib semua yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ayat 7 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Ingat bahwa kita tidak diciptakan untuk menyembah kepada dua Tuhan. Kalau kita menyembah kepada dua Tuhan, kita seperti orang yang berada di tengah ombak, yang dihantam kian ke sana kemari. Kita gak akan bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, cara kita mengabdi kepada dua Tuhan. Tapi kalau kita percaya satu saja, kita percaya kepada Yesus sang pribadi yang baik itu, maka kita gak akan terombang-ambingkan. Layaknya kita ada di tengah samudera. Kita akan tetap berdiri. Meskipun ombaknya keras, kita gak akan tergoyang. Meskipun badai pencobaan yang kita alami sulit untuk kita lewati,
tapi Tuhan akan kasih kita kekuatan untuk melangkah di tengah badai. Keadaan zaman tidak akan baik-baik saja. Hari ini kalau saudara baca di media, peperangan, krisis ekonomi, PHK di mana-mana sedang terjadi. Orang lamar kerja susahnya minta ampun. Tapi ingat ini baik-baik. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara masih bisa makan, Tuhan berarti Tuhan pelihara saudara. Kalau saudara masih bisa datang duduk beribadah di tempat ini, berarti Tuhan pelihara saudara. Karena itu, saya menghimbau kita semua yang hadir hari ini, kita belajar untuk tanggapi pencobaan dengan iman, dengan tekun, supaya kita bisa berbuah mata. Dan jangan berhenti dan bimbang dalam kita berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saudara tahu lagu Aku Punya Tuhan Yang Besar? Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan